tahu gerakannya? Siapa yang belum tahu gerakan lagu HKBP? Angkat tangan yang belum tahu. Oke, Kak Juni, maju dulu. Biar kita buat gerakannya. Semua mengikuti ya, semua mengikuti. Jangan ada yang tidak membuat gerakan. Ayo, sekali lagi bang. Ayo Abigail. Ayo siap-siap. Lihat Kak Juni sama Abigail ya. Oke, masih berdiri. Lagu pujian dari terbit matahari. Silakan dong suaranya. Ini ada gerakannya juga ya. Ayo Bon, suaranya sama Abigail tadi. Gerakan dari terbit matahari.
dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, silakan duduk. Hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malam surga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali ke pujian dari Hidup Jemaat nomor 64. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini tertulis di kitab Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mari kita membaca secara responsorial. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu
telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia yang di dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengantarkan kami Tuhan dari gereja kami tadi hingga ke tempat ini dengan keadaan selamat dan bersukacita. Bapa, berkati kami yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, supaya Engkau menggunakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa isi firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan kami Tuhan, kegiatan ibadah padang remaja AKBP Palembang. Sekiranya Engkau memberkati kegiatan kami pada hari ini Tuhan, sekiranya Engkau menuntun kami Tuhan, sekiranya juga Tuhan kegiatan kami dapat berlangsung dengan lancar. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada saat ini, yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta kami Tuhan, terlebih Bapak Pendeta Presepton yang hadir saat ini membimbing kami. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam pelayanan mereka pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami melalui nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap jemaat nomor 15. Itu dari kitab Mazmur 107. Ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Sama kita baca ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, teman-teman Remodia, remaja Oki di hadapan Allah.
Sesuai dengan tema kita hari ini, God is good. Tuhan itu baik. Nah, ini menjadi kesaksian dari pemazmur. Biasanya kalau kita baca kitab Mazmur, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahami kitab Mazmur, karena dia ditulis berupa seperti nyanyian atau puji-pujian. Kesaksian dari pemazmur itu sendiri yang disampaikan dan yang dituliskan berbentuk puji-pujian. Dan biasanya kalau kita membaca kitab Mazmur mulai dari pasal pertama sampai pasal yang ke-150, di ayat-ayat awal dari setiap perikop atau setiap pasal, pemazmur akan bersaksi tentang siapa Tuhan yang dia kenal. Pemazmur akan menyebut, jadi kalau kita baca misalnya di Mazmur pasal-pasal pertama sampai 150, pemazmur sering menyebut, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah benteng kota pertahananku. Nah, itu biasa disebut di awal, di mana kesaksian pemazmur ini disampaikan sesuai dengan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Jadi itu kesimpulannya. Mazmur ini disampaikan dan dituliskan sesuai dengan apa yang dia alami bersama Tuhan dan apa yang telah Tuhan kerjakan dan Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Jadi pemazmur tidak menuliskan apa yang telah dia perbuat kepada Tuhan, tidak, tetapi apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya dan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupnya, sehingga Mazmur ini lebih banyak kepada ucapan syukur dan puji-pujian atas segala penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini kita mau melihat salah satu dari kesaksian itu, puji-pujian itu, nyanyian itu, di ayat yang pertama. Coba kita baca bersama-sama ayat yang pertama. 2, 3 yang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia mengawali Mazmur itu dengan ungkapan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Ini berupa sebuah ajakan, berupa sebuah kesaksian. Dari apa yang sudah dia alami, dari apa yang sudah dia hadapi, dia sampai kepada sebuah keputusan dan mengatakan, aku harus bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan apa alasan daripada pemazmur sehingga dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apa alasannya? Mengapa pemazmur menyebut Tuhan itu baik? Mengapa pemazmur mengatakan sebab Ia baik? Mengapa tema ini hari ini God is good, Tuhan itu baik? Jadi teman-teman, boleh kita baca nanti di rumah mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Ada beberapa hal yang menjadi alasan pemazmur mengapa ia menyebut mengucap syukurlah sebab Ia baik. Yang pertama, pemazmur mengalami atau merasa dia sedang dikucilkan, diasingkan dari antara orang-orang lain. Dia mengalami pergumulan yang sangat berat, dan salah satu pergumulannya adalah dia diasingkan, dia dikucilkan. Siapa pemazmur yang dimaksud? Adalah Daud. Ketika dia dipilih menjadi raja, dia bukan malah dielu-elukan, bukan malah dihormati, bukan malah dipuji-puji, tetapi dia langsung menghadapi pergumulan yang sangat berat, yaitu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Siapa yang digantikan Daud menjadi raja? Goliat. Siapa raja yang digantikan Daud? Goliat. Siapa raja yang digantikan Daud? Saul. Tapi yang sudah naik sini bukan itu suaranya. Biasanya anak-anak yang sudah naik sini pasti tahu tentang raja-raja orang Israel. Siapa raja orang Israel yang pertama? Siapa raja orang Israel yang pertama, guys? Gagal aku menjadi pengajar kalian dari sini. Si Saul. Yang kedua, Daud. Yang ketiga, ini yang paling umum, yang paling sering diajarkan
dipelajari sini, walaupun raja-raja setelah Salomo pun masih tetap diajarkan. Rehabeam, ada Yerobeam, dan juga raja-raja yang lain, ada Ahaz, dan juga raja-raja yang lain. Tapi yang paling umum itu ketiga raja yang pertama di bangsa Israel itu biasanya pasti tahu. Raja pertama adalah Saul, raja kedua adalah Daud, dan raja ketiga adalah Salomo. Dan ketika Raja Daud dipilih menjadi raja untuk menggantikan Saul, Saul tidak terima. Tidak. Sehingga Saul berusaha untuk membunuh Daud. Kemanapun Daud pergi, di situ Saul bersama dengan para pasukannya datang untuk menangkap dan akan membunuh Daud. Akan tetapi teman-teman, tidak ada satupun usaha dari Saul itu berhasil. Daud sama sekali tidak pernah tertangkap. Akan tetapi dari semuanya itu Daud mengalami begitu banyak tekanan. Bahkan kalau kita baca Mazmur 116 ayat yang ketiga, coba baca Mazmur 116 ayat 3. Mazmur 116 ayat yang ketiga, baca 2, 3 ya. Aku mengalami kesesakan, aku mengalami kedukaan, aku mengalami penderitaan. Bahkan dia menggambarkan jiwaku sangat dekat dengan kematian. Hidupnya sangat terancam. Tetapi coba baca lagi ayat yang keempat. Tetapi aku tapi dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan dia diluputkan oleh Allah dari segala tekanan hidup dan pergumulannya. Sehingga kita diajak teman-teman dan saudara-saudara sekalian untuk mengalami Tuhan dan melihat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Yang pertama hari ini, pemazmur bersaksi Tuhan itu baik, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Dia membebaskanku dari aku yang dikucilkan, dari aku yang dibuang, dari aku yang tidak dianggap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari perbudakan. Boleh kita baca nanti mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan. Kemudian yang ketiga, Tuhan membebaskan umatnya dari penderitaan sakit, kelemahan tubuh, dan juga jenis-jenis pengalaman hidup yang lain. Kemudian yang keempat, Tuhan membebaskan umatnya dari segala macam mara bahaya. Sehingga dia sampai kepada suatu keputusan dan satu kesaksian. Tuhan itu baik. Sehingga dia sampai kepada satu kesaksian. Tuhan itu sungguh baik. Dia memberkati kehidupanku. Tuhan itu sungguh baik. Dia melepaskan nyawaku daripada kematian. Tuhan itu sungguh baik. Dia melepaskan jiwaku dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari ketertindasan, dari perbudakan. Oleh karena itu, teman-teman dan saudara-saudari, secara khusus anak-anak remaja, Remudia, HKBP Palembang, mungkin hari ini, saat ini mungkin banyak hal yang sedang Anda alami, banyak tantangan hidup yang sedang kita alami. Maka pemazmur hari ini mengajak kita untuk melihat apa yang boleh Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Dan satu hal dari pemazmur yang diajak untuk kita hari ini, tetaplah berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga kita dapat merasakan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang paling utama. Serahkan dirimu, katakan luputkanlah aku Tuhan dari segala pergumulan dan tantangan hidup yang kualami. Mungkin pergumulanmu dengan apa yang dipergumulkan oleh kami orang yang sudah dewasa itu berbeda. Pergumulan kami mungkin hari ini tentang jodoh, tetapi pergumulanmu bukan tentang jodoh sekarang. Mungkin pergumulan orang tua sekarang adalah bagaimana supaya anak-anaknya rajin belajar, tetapi pergumulanmu bukan soal tentang anak-anak. Pergumulanmu hari ini adalah bagaimana aku bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi anak-anak yang baik, penerus generasi yang baik, dan harus menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Tentu kalau itu menjadi harapanmu, akan banyak hal yang akan kau hadapi. Akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Lihatlah bagaimana Daud menghadapi segala tantangannya. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian,
perkembangan zaman, media sosial, era digitalisasi saat ini sudah banyak mendatangkan pergumulan bagi generasi muda. Berjumpa tapi tidak bertemu. Tahu nggak artinya itu? Berjumpa tapi tidak bertemu. Ada 3-5 orang berkumpul tetapi tidak saling berbicara. Itu karena mereka asik sendiri dengan kalian yang bilang bukan apa? Karena kita asik dengan aktivitas kita masing-masing. Era ini mengajak kita dan mendorong dan membawa kita kepada egosentris, keakuan yang sangat luar biasa, ketidakpedulian, ketidakpekaan terhadap orang lain. Ini salah satu tantangan yang sangat besar yang sedang kita hadapi dan yang sedang Anda hadapi saat ini. Rasa simpati dan empati terhadap orang lain itu sudah semakin berkurang. Oleh karena itu teman-teman dan saudara-saudara sekalian, itu masih salah satu dari bagian dari pergumulanmu sekarang. Belum lagi pergumulanmu di sekolah, belum lagi tentang hubunganmu dengan orang tua, pacar. Langsung ke pacar. Belum lagi pergumulanmu tentang hubunganmu dengan orang tuamu, dengan sahabatmu, dengan temanmu, dengan adikmu, dan dengan pacarmu. Itu boleh salah satu menjadi hal yang mempengaruhi kualitas hidupmu, teman-teman, gitu ya. Karena abang sudah mengalaminya. Oh, iya, abang sudah mengalaminya. Tetapi tetaplah berfokus kepada tujuan hidupmu. Itu yang mau abang maksud. Tetaplah berfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamamu, tujuan hidupmu. Pemazmur berfokus dengan tujuannya. Dia tidak pernah teralihkan oleh segala pergumulan yang sedang ia hadapi. Tuhan memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada Daud, yaitu menjadi raja, menjadi pemimpin. Dia mempersiapkan dirinya untuk itu. Apapun cita-citamu, apapun harapanmu, persiapkan dirimu untuk itu. Sekali lagi, akan banyak yang akan kalian hadapi. Itu masih beberapa contoh. Itu masih beberapa hal yang mungkin itu adalah tantangan yang kecil dibandingkan tantangan yang akan Anda hadapi nanti. Oleh karena itu, Tuhan itu baik. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah yang memelihara hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami dalam persekutuan kami, anak-anak Tuhan, remaja KBP Palembang, bersama dengan para hamba-Mu dan orang tua kami turut hadir memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Ya Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Perbuatan Tuhan dalam hidup kami sungguh baik, sungguh ajaib apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan memberikan orang tua yang baik, Tuhan memberikan sahabat yang baik, Tuhan memberikan saudara yang baik, abang dan kakak yang baik. Biarlah segala kebaikan Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi kehidupan kami, secara khusus bagi anak-anak-Mu remaja HKBP Palembang. Ya Bapa dalam surga, kami akan melanjutkan rangkaian ibadah pada ini, di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami, secara khusus yang menguatkan para panitia yang mempersiapkan segala rangkaian acara, dan dari ketua dan seksi-seksi, secara khusus seksi acara ya Tuhan, yang akan memandu kegiatan ini nanti sampai berakhir. Biarlah Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, agar semua yang kami lakukan di tempat ini boleh menyukakan hati kami dan menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, yang sedang melaksanakan pekerjaannya, biarlah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan kedua orang tua kami. Berkati ya Tuhan apapun yang sedang mereka rancangkan dan rencanakan, agar mereka boleh menghidupi kami sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kami, secara khusus kebutuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Ini dan doa permohonan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari
Mari kita serahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan bernyanyi dari nyanyian nomor 848. Di sini aku bawa Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Oras.